banyak peraturan kaitan dengan industri sawit ini, terlalu banyak aturan-aturan yang mengaturnya sehingga terlalu jelimet. Kalau bahasa kasarnya terlalu jelimet. Kita bedakan sama misalnya peraturan-peraturan yang di Malaysia justru lebih flat, lebih simple, sehingga hal seperti itu kan nggak perlu kita malu untuk mencontohnya. Misalnya negara-negara Malaysia, sehingga pelaku usaha dalam hal ini investasi juga bisa bergairah. Kan kita bisa lihat Malaysia juga bisa maju. Nah, si CPO yang diekspor dari Malaysia ke Belanda itu kira-kira kan sekitar 600.000 ton. Nah, sementara Malaysia mengimpor dari Indonesia CPO kira-kira 900 sampai 1 juta ton. Berarti kan dapat dipastikan bahwa CPO yang diekspor Malaysia ke Belanda itu pasti CPO Indonesia. Dia yang menikmati. Minyak sawit mentah atau CPO saat ini tengah menjadi perhatian publik di Indonesia. Hal ini lantaran harga minyak goreng melonjak drastis sejak 4 bulan terakhir. Padahal diketahui Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak 2006. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Meski menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit dikendalikan oleh bursa di negeri jiran, yakni Bursa Malaysia Derivatives atau BMD. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ria Oktorina. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penting bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Industri ini merupakan salah satu pilar ekonomi terbesar di negara kita. Namun seperti yang sering terjadi di berbagai sektor, masih ada banyak hal yang perlu kita perbaiki dan pelajari. Kali ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana Indonesia bisa belajar dari Malaysia dalam pengelolaan industri sawit, terutama dalam hal hilirisasi dan regulasi. Jangan lupa, kita juga akan menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam menghadapi berbagai tantangan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Sejak lama Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, sayangnya sebagian besar produk kelapa sawit kita diekspor dalam bentuk mentah atau crude palm oil. Kebanyakan CPO ini dikirim ke negara-negara di Eropa seperti Belanda, yang kemudian melakukan proses hilirisasi untuk mengubahnya menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti sabun, sampo, deterjen, hingga biodiesel. Inilah yang sering menjadi perhatian utama. Indonesia masih terlalu banyak mengekspor bahan mentah, padahal negara seperti Malaysia sudah jauh lebih maju dalam pengembangan hilirisasi produk sawit mereka. Malaysia memang dikenal memiliki sistem regulasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Indonesia. Di sana, aturan-aturan yang mengatur industri sawit tidak serumit yang ada di Indonesia. Justru sebaliknya, aturan di Malaysia lebih simpel dan tidak membebani para pelaku industri. Hal ini menyebabkan investasi di sektor sawit Malaysia lebih bergairah, dan industri di sana bisa berkembang dengan lebih pesat. Sebagai contoh, dalam riset yang dilakukan, diketahui bahwa Malaysia mengimpor CPO dari Indonesia sekitar 900.000 hingga 1 juta ton, dan kemudian mengekspornya kembali ke Eropa setelah melakukan proses hilirisasi. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, bahwa hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat posisi negara di pasar internasional. Bicara tentang hilirisasi, ini adalah konsep yang sudah lama dibahas di Indonesia, bahkan sejak era 2014, ketika Saleh Husin masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Namun, implementasi hilirisasi di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Hilirisasi sawit ini bukan hanya soal mengurangi ekspor bahan mentah, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong pengembangan industri-industri turunan seperti makanan, minuman, produk kimia, kosmetik, dan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memulai pengembangan biodiesel dengan program PEDKI ke-5 yang diperkirakan bisa menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal regulasi dan infrastruktur. Di Indonesia, aturan yang tumpang tindih seringkali menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha untuk bisa berkembang dengan cepat. Jika kita bandingkan dengan Malaysia, peraturan di sana jauh lebih mudah diikuti.
yang akhirnya mendorong iklim investasi yang lebih sehat. Hal ini sangat penting untuk dicermati, bahwa kita tidak perlu malu untuk belajar dari negara lain, termasuk dari Malaysia, demi kebaikan dan kemajuan industri kita sendiri. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar produk hilir sawit. Namun, karena belum adanya fokus yang kuat pada hilirisasi, banyak negara lain yang akhirnya lebih menikmati keuntungan dari produk CPO kita. Salah satu contohnya adalah Belanda, yang meski tidak memiliki perkebunan sawit sendiri, bisa melakukan ekspor 1 juta ton CPO ke berbagai negara setelah memprosesnya. Ini adalah ironi yang harus kita hadapi dengan strategi yang lebih matang di masa depan. Jika Indonesia mampu meningkatkan hilirisasi, bukan hanya pasar internasional yang akan berkurang pasokan CPO mentahnya, tetapi kita juga akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun demikian, hilirisasi bukanlah solusi tunggal. Tantangan lainnya adalah bagaimana memaksimalkan produksi dan meningkatkan produktivitas di tingkat petani, terutama bagi petani sawit swadaya. Saat ini, produktivitas petani swadaya masih jauh di bawah perusahaan besar. Produktivitas rata-rata petani swadaya adalah sekitar 2 hingga 3 ton per hektar per tahun. Sementara perusahaan besar bisa mencapai 5 hingga 7 ton per hektar. Peningkatan produktivitas ini bisa dicapai melalui pengembangan bibit unggul dan perawatan yang lebih baik. Salah satu sektor yang paling besar penyerapan CPO-nya adalah biodiesel, yang terus berkembang di Indonesia dengan target hingga B50, atau bahkan B100 di masa depan. Ini akan membuat kita lebih mandiri dalam hal energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus menyerap produksi sawit yang terus meningkat. Namun, tantangan lain yang muncul adalah ketika kita memutuskan untuk mengurangi ekspor CPO dan lebih fokus pada hilirisasi, tentu pasar internasional akan merasakan dampaknya, dan banyak negara yang akan bereaksi. Kita harus siap menghadapi tekanan dari luar, terutama dari negara-negara yang selama ini diuntungkan oleh ekspor CPO Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu terus berjuang dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional, terutama dari Uni Eropa, yang beberapa tahun terakhir kerap melakukan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia. Mereka seringkali menyoroti isu-isu lingkungan sebagai alasan utama, meskipun di balik itu ada kepentingan ekonomi yang sangat besar. Uni Eropa sendiri memiliki industri turunan sawit yang sangat tergantung pada pasokan CPO dari Indonesia. Sehingga meskipun mereka mengkritik industri sawit kita, mereka tetap membutuhkan pasokan tersebut. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Jika kita bisa mengolah lebih banyak produk turunan sawit di dalam negeri, kita tidak hanya akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar internasional. Ini akan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sebelum kita akhiri, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, kita tidak boleh saling bersaing dengan cara yang merugikan satu sama lain, baik antar negara maupun antar pelaku usaha. Kita harus saling menghargai, belajar dari yang sudah lebih maju, dan mendukung satu sama lain demi kemajuan bersama. Indonesia dan Malaysia, meskipun bersaing di sektor sawit, tetap harus menjaga kerjasama dan saling berbagi ilmu demi keuntungan bersama di kawasan Asia Tenggara. Itulah pembahasan kita kali ini tentang pentingnya Indonesia belajar dari Malaysia dalam pengelolaan industri sawit. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mendukung kemajuan bangsa kita. Baby, you give me